Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau saya katakan haleluya, saudara katakan puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diberikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab betapa baiknya Tuhan bagi kita. Kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan selain kita menyenangkan hati Tuhan dengan kita beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang mungkin saat ini tidak bisa bersama-sama kita, ada tugas atau pelayanan, ada hal-hal yang penting. Dan saya percaya Tuhan memberkati keluarga hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Dan saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak-Bapak sekalian yang luar biasa. Ya, meskipun liburan, meskipun banyak orang berlibur, ada yang pergi ke kampung, ada yang pergi ke tempat-tempat tamasya, tapi masih meluangkan waktu untuk kita bersama beribadah. Berkatnya luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Mari tidak berlama-lama, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan, terdapat dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Wahyu pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Yang sudah ditemukan katakan amin. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Saudara dikasih Tuhan, setiap orang atau setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, ya, harus melakukan yang namanya pekerjaan. Orang tua kita melatih kita dari kecil, melatih kita, mendidik kita, yang pada akhirnya bertujuan untuk supaya kita bisa bekerja. Ya, sama seperti Bapak Andre ya. Mana Bapak Andre? Oh, ada di belakang. Bapak Andre saya lihat begitu sibuknya bersama dengan istrinya untuk mengajarkan kedua anaknya. Ya, mengawasi dan mendidik. Ya, berjaga anak ini supaya anak ini berjalan jangan sampai terjatuh. Ya, dan juga saya pasti percaya mengajarkan anak ini bicara. Ya kan? Ya. Supaya apa? Anak ini bisa bertumbuh dan anak ini bisa berkomunikasi, bisa melakukan aktivitas, dan pada akhirnya di saat mulai bertumbuh dan bertumbuh, akhirnya mulai di sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah dan sampai dia bisa bekerja. Amin, saudara. Dan pekerjaan itu tergantung di mana dia berada. Kalau saya di daerah Tuminting, Manado, nama saya Pendeta Tommy Tairas, saya gembala Gereja Pantai Kosta Indonesia, Jemaat Sosianim Tuminting, ya, Kota Manado. Ya, saya tinggal di daerah pinggir pantai. Banyak jemaat saya
ada yang sebagai nelayan. Banyak di antara jemaat saya ada pandai-pandai semua karena tinggal di pinggir pantai. Pandai apa? Pandai berenang. Pada suatu saat saya waktu baru ini jemaat saya ibadah pantai. Berapa waktu lalu ibadah pantai? Ya, tahun lalu. Ya, dan jemaat bilang, mari Pak Pembala, kalau bahasa Manado, orang berenang di pantai, di pinggir pantai. Saya bilangnya enggak, tidak. Kenapa Pak Gembala? Saya nggak bisa berenang. Karena saya lahir di Jakarta, saya lama di Jakarta, saya sekolah di Jakarta. Setelah kuliah, baru saya ke Manado. Jadi saya lama di Jakarta. Papa saya nggak mendidik saya untuk berenang. Ya kan? Ya. Orang-orang di pinggir pantai itu pandai sekali. Bukan hanya bisa berenang, ya, tapi bisa merasakan itu angin barat, angin timur, angin selatan dan sebagainya. Mereka hanya lihat hembusan angin. Kalau saya nggak bisa melihat di angin selatan, angin barat, saya nggak bisa. Hanya tahu satu, angin pencobaan. Ya. Dan saya bisa berenang juga, cuma satu gaya, namanya gaya batu. Sudah kalau nyemplung, ya, nah sebagainya ke bawah, ya. Nah, orang-orang yang ada di pinggir pantai pandai sekali menangkap ikan, lihat bulan. Kalau terang bulan kata nggak ada ikan, kalau gelap bulannya itu gelap, ada ikan dan banyak hal. Itu di daerah pantai, daerah juga daerah pegunungan mereka pandai-pandai, ya, bercocok tanam, ya, membersihkan tanaman dan sebagainya. Karena mereka ada di lokasi di mana mereka harus dituntut untuk bekerja, untuk menghasilkan sesuatu bagi keluarga mereka, dan mereka dari kecil dididik itu. Begitu pula di daerah perkotaan atau sebagai tenaga pendidik, guru atau sebagainya. Orang dididik harus mempunyai ilmu, orang harus punya pengalaman, dan itu perlu ada dalam kehidupan setiap manusia untuk berhasil dalam kehidupannya. Pertanyaan konteks dalam firman Tuhan yang kita baca, ini bukan kehidupan di dunia ini, saudara. Ini konteks ayat yang kita baca adalah kehidupan yang akan datang. Katakan amin. Saudara, di surga nggak ada laut. Kalau surga di situ ada laut, maka kita bersama-sama belajar di pinggir pantai, berenang, ya kan? Bercocok. Kalau misalnya di surga pertanian, belajarlah bercocok tanam. Karena di surga ada sawah, ada kebun, ya toh? Atau di surga jadi guru semua. Nah, kita belajar kuliah di ilmu pendidikan. Tapi di surga beda dengan di dunia ini. Beda dimensinya. Di surga tidak seperti yang kita lakukan di bumi ini. Dan saya sebelumnya bertanya, siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Nggak ada yang mau angkat tangan. Waduh, bahaya ini. Saya nanti mau lapor Pak Gembala nih, Pak Gembala. Saya tanya sama jemaat, mau masuk surga nggak mau angkat tangan. Waduh, bahaya ini. Siapa masuk surga angkat tangan? Kalau nggak masuk surga, nggak usah ibadah di sini. Sana aja, di mana ya? Tapi kita datang ke sini tujuannya untuk masuk surga, betul? Ya, di sini bukan rekreasi, bukan. Di sini ibadah, kita menyenangkan hati Bapa. Apa yang kita lakukan di surga? Di surga kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Katakan amin. Dan juga kita memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam ayat yang lain dikatakan, Allah rindu penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Yang Allah rindukan adalah kita harus siap, hidup kita sebagai orang percaya untuk bisa siap masuk surga dan siap untuk melakukan yang namanya pekerjaan, yaitu kita menyenangkan hati Bapa dengan pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu Allah rindu selama kita ada di bumi ini,
kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu jika kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita ada sesuatu yang kita dapatkan dan juga sesuatu yang kita impartasikan, kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu Allah rindukan itu seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat di sini, dalam ayat yang ke-7 di sini katakan firman Tuhan, ya. Dan ayat yang ke-7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka manusia, dan makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini adalah suatu dimensi di mana dampak yang terjadi di saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Ternyata kita memuji menyembah Tuhan itu tidak hanya sebagai kebiasaan rutinitas. Oh, kita orang Kristen, kita harus memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Karena saya orang Kristen, bukan hanya itu. Tetapi ada dampak terjadi di saat kita memuji menyembah Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dan juga kehidupan bagi orang lain. Amin, saudara. Sama seperti lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa Israel. Ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan di saat mesbah Tuhan terjadi dan terjadi manifestasi yang luar biasa. Bangsa Israel mengalami kemenangan. Begitu pula dalam kehidupan kita, di saat kita memuji menyembah Tuhan, maka ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, dan itu berdampak dalam kehidupan kita. Kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Ada 4 wajah yang digambarkan dalam firman Tuhan ini. Dampak seorang pemuji penyembah Tuhan. Dampak yang pertama digambarkan seperti singa. Pasti saudara pernah lihat singa. Paling minimal saudara pernah ke kebun binatang Ragunan sana, ada singa. Ya toh? Singa. Singa disebut raja hutan, raja rimba. Banyak negara-negara di Eropa ada lambang-lambang negara, dan banyak diantaranya pakai singa. Ya toh? Ya, kecuali Prancis ayam. Ya. Tapi yang lain singa. Waduh, singa ada yang berdiri 2. Sudah kalau amati lambang-lambang negara Eropa, ya, wah luar biasa. Karena singa menggambarkan otoritas, kuasa, kekuatan, leadership. Seorang pemuji penyembah Tuhan digambarkan seperti singa, artinya apa? Ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat menyembah Tuhan ada kuasa. Amin. Ya, di suatu saat ini ada cerita betul, nyata, bukan hoax. Ini terjadi berapa? 10 tahun atau 15 tahun lalu. Di Manado itu ada mulai merebak gereja setan, saudara. Ya, nah dia sering masuk di gereja-gereja dan mereka berdoa juga. Ternyata, hati-hati kalau kita di saat ibadah itu jangan dipikir tuh rohani semua. Kadang-kadang ada kuasa-kuasa iblis yang berusaha mengintervensi kita beribadah. Ya. Apalagi kalau yang sudah fly gitu. Itu hati-hati itu. Ada roh ngantuk di situ, saudara. Ya. Itu dari kuasa iblis, saudara. Ya, karena ngantuk. Ya. Ngantuk. Mesti tengking dalam nama Yesus, saudara. Ya. Ada kan Paulus, siapa yang mengabarkan Injil tuh tiba-tiba ada yang tertidur tuk jatung. Saya percaya di sini nggak ada roh ngantuk. Amin. Ya, di sini ada roh mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya teruskan, saudara. Di saat ini seorang pemudi, dia ada dalam gereja setan. Dia masuk ke ibadah dan dia pengen bikin sesuatu kayak mengimpartasikan kuasa roh jahat.
Tapi dia salah masuk, mereka masuk di aliran pertobatan. Ya, Pentekoste. Waktu itu saat penyembahan, saudara, penyembahan. Dia langsung ketakutan dan dia mau keluar, tapi nggak bisa. Sepertinya ini kesaksian dan dia bertobat. Dia mau keluar dari gereja nggak bisa, karena ada tembok yang atau memproteksi tempat itu. Dia nggak bisa keluar, jadi bonar berbuah, dia nggak bisa. Dia mau keluar nggak bisa, kayak tertahan. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan di situ. Oleh sebab itu, di saat kita menyembah Tuhan, kita mempunyai kuasa Allah. Roh jahat yang berusaha mengganggu kehidupan kita, di saat kita menyembah Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha dahsyat, ingat, ada perlindungan kuasa Tuhan. Jadi saudara, ya, kenapa Daud datang kepada Saul? Kenapa? Raja Saul menyuruh supaya Daud datang kepadanya. Kenapa? Karena Saul mengalami yang namanya problem yang luar biasa. Ada gangguan roh jahat ada dalam kehidupannya. Dia hilang damai sejahtera, dia hilang sukacita, dan dia merasa gelisah yang luar biasa. Lalu Raja Saul menyuruh, panggilkan aku Daud hambaku untuk datang kepadaku. Lalu Daud datang kepada Raja Saul, dan Daud menyanyikan pujian bagi Tuhan. Saya percaya jemaat di sini suka sekali lagu-lagu rohani. Amin. Karena lagu rohani memberikan kelepasan. Jangan lagu patah hatiku jadinya, patah betul-betul, saudara. Ya, jangan lagu duniawi, jangan, saudara. Karena lagu duniawi itu terkadang bukan tambah kita kuat, tambah lemah, saudara. Ya, saya kumpul sama keluarga tadi kemarin. Mereka nyanyi-nyanyi. Malum keluarga kami sebelah dari Bani Kedar. Jadi saya hanya datang dan saya biasa bicara-bicara. Mereka nyanyi dari dangdut, pokoknya segala irama ada semua di situ. Saya nyanyi. Kalau salah kita menyanyi rohani, mau jadi KKR, saudara. Ya, tapi saya bilang, mereka bersuka cita, mereka berkemenangan. Tetapi yang lebih berkemenangan lagi di saat kita menyembah Tuhan. Di saat Raja Saul mengalami gundah gulana dan Daud mengadu kecapi, apa yang terjadi? Hadirat Tuhan ada di situ. Daud yang menyembah Tuhan, tapi dampaknya terjadi bagi Saul. Roh jahat yang ada pada Saul keluar karena nggak kuat roh jahat di saat kita menyembah Tuhan. Amin, saudara. Ya. Saya waktu itu pernah KKR di suatu pulau di Sulawesi Utara. Ini kejadian nyata, saudara. Seorang perempuan masih SMA, saudara, di saat kami mulai menyembah Tuhan, anak pemudi ini masih, kalau remaja-remaja kan masih istilahnya wajah-wajah anak-anak muda kan remaja. Ini tiba-tiba berubah jadi tua, saudara. Jadi nenek-nenek, rambutnya putih, berkerut, berubah memang. Baru kali ini kita langsung lihat langsung. Biasanya kan hanya di film-film toh, ya, Mak Lampir dan lain sebagainya. Ini saya lihat langsung, saudara. Ya, berkerut, langsung berubah jadi. Dan setiap mama, sana tante-tante, kalau sini kan mama ya. Jadi saya terjemahkan sedikit ke bahasa Betawi. Mama, pegang ini, 4 orang, tak lempar semua, jatuh. Lalu ada pastor ya dari Singapura bilang, udah nggak usah, mereka makan puji, itu makan puji, cari perhatian. Sudah, mereka mencari perhatian supaya ibadah kita ini terganggu dengan itu. Mari semua menyembah Tuhan, orang menyembah. Kita semua menyembah. Sudah, apa yang terjadi? Tergelepar-gelepar. Dan kami berdoa. Dan akhirnya masuk sekolah kita. Amin, saudara. Ya. Karena pada kuasa Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan.
Di saat kita berdoa ada kuasa. Di saat kita memuji Tuhan ada kuasa. Karena kita sebagai singa. Yesus juga digambarkan seperti singa dari Yehuda. Katakan amin. Singa dari Yehuda. Kenapa? Ada kuasa. Di dalam Yesus yang disebut singa dari Yehuda. Ada otoritas yang luar biasa. Oleh sebab itu kita bersyukur kita jadi pemuji penyembah Tuhan. Katakan amin. Oh, kita bersyukur sekali kita dapat memuji Allah yang luar biasa. Dan itu tetap kita lakukan sampai kita di sorga. Ya kan? Ya kan? Ya. Kalau pekerjaan lain bisa pensiun. Memuji menyembah Tuhan nggak ada yang pensiun. Nggak ada pensiun. Itu terus kita bawa sampai sorga. Oleh sebab itu kita di sini mulai hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena ada dampak yang pertama seperti singa. Yang kedua, dampak yang kedua seperti wajah yang kedua dikatakan seperti anak lembu. Di sini nggak bisa, susah sekali mencari lembu. Ya, sapi lah gitu ya. Mungkin sapi ya. Hampir sama. Karena makannya tetap makan rumput, saudara. Ya, jadi saya bilang sapi, soalnya tetap makan rumput. Ya, tapi kalau kambing beda lagi, saudara, karena bentuknya berbeda. Ya, sapi. Seorang pemuji penyembah Tuhan harus seperti lembu atau sapi. Lembu menggambarkan penundukan diri, tunduk kepada otoritas. Katakan amin. Di saat kita menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan, kita harus tunduk pada otoritas. Katakan amin. Lucifer, dia seorang malaikat pemuji, penyembah. Tetapi karena dia tidak tunduk kepada kuasa Tuhan, pada Allah, dia dilemparkan, dikutuk. Biarpun dia seorang pemuji penyembah, malaikat penyembah. Karena apa? Dia ingin sama seperti Allah. Dia nggak tunduk kepada otoritas Allah. Seorang pemuji penyembah Tuhan harus tunduk. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Katakan amin. Yang kedua, tunduk kepada pemimpin rohani. Jangan sekali-sekali kita membangkang, memberontak. Karena kita akan mengalami masalah. Tapi kita belajar tunduk. Kenapa? Seorang pemuji penyembah Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Katakan amin. Kita melayani Tuhan sebagai WL Singer, pemain musik. Memang kita diatur oleh gembala. Karena itu memang kita harus seperti itu. Orang harus di bawah pimpinan gembala. Mengatur kita. Ya, karena suatu gereja itu harus ada yang atur. Katakan amin. Kita harus tunduk. Kita harus tunduk kepada pemimpin rohani. Ketua wadah, ketua pemuda, jika dia pemuda, dan lainnya. Karena apa? Kita seorang penyembah yang tunduk kepada otoritas. Karena di saat kita menyembah Tuhan, maka ada kuasa Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, dia adalah hamba. Dia tunduk kepada pimpinan Bapa. Meskipun dia harus mengalami namanya mati di kayu salib, dia harus menderita di kayu salib karena dia adalah hamba. Begitu pula dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan gembala saja, pembawa persembahan juga itu adalah hamba. Katakan amin. Ya, pendoa hamba, semua hamba, gembala hamba. Tapi bagaimana hamba kita mau melayani Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Yang ketiga, tidak berlama-lama, saudara, karena 30 menit saja. Ya. Yang ketiga, seperti muka manusia. Saudara dikasih Tuhan, biasanya kayak ibu yang ada di depan ini, ada pakai lipstick, ada pakai. Jadi hapus, Jo. Tuh gagak itu. Jadi hapus. Enggak ada dalam Alkitab dilarang lipstick, enggak ada. Ya, itu boleh untuk kecantikan tubuh, toh bagus. Supaya juga suami semangat, kan? Gitu. Ya kan? Ya. Kalau kusam, siapa yang mau? Ya.
mesti cantik. Ya, saya mau tanya kepada ibu yang di depan. Sewaktu pakai lipstik, kalau di sana bilang gincu, ada yang gincu, ya. Semengken kalau bahasa Manado, bahasa Belanda itu semengken. Ya. Lipstik pakai cermin enggak? Atau nggak pakai cermin? Pakai toh. Kalau nggak pakai cermin bahaya. Ya, pakai cermin. Nah, supaya apa? Rapi. Coba nggak pakai cermin, misalnya merah yang gincunya itu tarik ke sini atau ke sini terus ibadah, gila. Ya toh, pakai bedak, satu tebal, satu tipis. Ya, ya. Kenapa? Seperti muka manusia, artinya seorang pemuji penyembah Tuhan itu dia tahu bahwa dia hidup karena kasih Tuhan. Katakan amin. Orang hidup karena kemurahan Tuhan. Kita ada karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, segala kebaikannya, kita harus berikan juga kepada orang lain. Seorang pemuji penyembah Tuhan itu nggak sombong. Meskipun dia, WL yang luar biasa. Ya, dia punya suara yang luar biasa. Tetapi dia harus tahu semuanya itu karena kasih anugerah Tuhan. Dan juga dia mau mengasihi. Jangan juga kita di gereja sampai bahasa roh level 7, saudara. Bahasa roh, tapi di rumah ada bahasa juga, tapi bukan bahasa roh. Bawel, saudara, kalau bahasa Jakarta. Bafeto, kalau bahasa Manado Bafeto. Kalau sini, bawel. Suami, tapi kalau gereja, sampai bergelombang-gelombang tingkat apa, saudara. Tapi di rumah, suami sampai tutup telinga, penyembahan. Ya toh? Ya, artinya orang harus jadi penyembah, berdampak. Ya, kita dapat menyembah Tuhan. Kita dapat juga bisa melayani. Kita dapat mengasihi orang lain. Karena kasih Tuhan luar biasa. Amin, saudara. Yang terakhir, seperti burung Lazar. Mari kita buka Yehezkiel 1 ayat 10. Saya minta seorang ibu dapat baca. Yehezkiel 1 ayat yang ke-10. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada ayat di perjanjian lama, itu dituliskan lagi dalam perjanjian baru, berarti ada benang merah. Artinya itu penting. Katakan amin. Yehezkiel 1 ayat 10. Bisa? Ya. Saya senang sekali. Saya juga pakai HP ini. Tapi sekarang banyak roh-roh jahat yang mengganggu pikiran. Buka WA, buka Facebook, video call, selfie. Itu roh-roh, saudara, yang perlu diusir. Ya, silakan. Yehezkiel 1 ayat 10. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Muka apa yang terakhir? Raja Wali. Sudah dikasih Tuhan, ya, burung Lazar, ya, boleh diartikan kalau dalam Yehezkiel 1:10, burung Raja Wali. Saudara, burung Raja Wali adalah burung yang luar biasa. Dia raja di angkasa. Ya. Dia terbang, makanya ada lagu bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Wah, luar biasa. Orang senang waktu lagu itu tahun 92 atau 93. Ya. Tetapi apakah kita tahu burung Raja Wali itu pergumulan luar biasa? Menghadapi badai, menghadapi topan angin yang kuat, tetapi dia dapat terobos semua. Kenapa? Karena dia berlatih. Katakan amin. Ya. Seorang penyembah pemuji, dia harus terlatih untuk menghadapi badai hidup, masalah, persoalan. Raja Wali itu waktu badai tidak langsung turun, dia tetap naik. Dan kalau ada gambar burung Raja Wali, saudara, gambar burung Raja Wali itu coba lihat, matanya selalu ke atas.
Coba lihat matahari ke atas begini, atas situ. Nggak ada begini, nggak ada. Coba lihat matahari tumbuk begini, nggak ada saudara. Matahari selalu paruhnya taruh ke atas, karena matahari ke atas. Kalau ke bawah ayam, saudara. Ya, ke atas. Kenapa? Karena di atas ada sesuatu. Sama seperti waktu berapa hari yang lalu saya naik pesawat, itu kapal goyang-goyang. Terus kapten ini bilang begini, ini ada apa? Cuaca yang kurang baik dan kapal ini akan ke tempat yang lebih tinggi. Ya, oh berarti lebih tinggi. Saya lihat moncongnya ke atas begini, saudara. Kalau begini jatuh, saudara. Begini. Kalau masuk terbang ke atas. Saya lihat gelap semua, aduh, bergoyang. Lumayan. Untung nggak terlalu keras, kalau keras dalam namanya. Saudara. Untung agak tenang sedikit. Ya, jadi goncangnya jadi slow-slow. Ya, tapi kalau goncang yang kuat, garam nama Yesus. Ya, terus. Ternyata waktu ke atas itu terang, saudara. Di bawah gelap, di atas terang. Saya baru tahu bahwa burung Raja Wali lihat ke atas, kenapa? Di atas itu ada terang. Di atas tidak ada lagi badai, tidak ada lagi goncangan, tidak ada lagi topan yang kuat, karena di atas terang. Dan itu menggambarkan bahwa pemuji penyembah Tuhan harus terima itu tantangan. Tetapi mata rohani harus lihat ke atas. Di atas ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Katakan amin. Di atas ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sanggup menolong. Jangan ada cobaan, orang lihat ke bawah. Memang nyungsep, saudara. Ya. Belajarlah seperti orang Kristen Raja Wali yang siap menerima tantangan. Jangan, gembala kasih peringatan, teguran, sudah cukup. Ngambek nggak datang lagi ibadah. Nah itu bukan Raja Wali itu ayam, saudara. Ya. Orang Kristen ayam, tapi sini Raja Wali semua. Yang ayam harus berubah jadi Raja Wali, saudara. Ya, Raja Wali. Dia mau terima tantangan, masalah. Bukan dia mengalah, dia terobos terus sampai dia menuju kepada kemuliaan. Begitu pula kehidupan kita orang percaya. Akan ada masalah, persoalan, beban berat, tantangan. Orang harus terobos. Bersama Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Ada musisya Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kedamaian, ada ketenangan terjadi dalam kehidupan kita. Asal kita bersama Tuhan. Amin, saudara. Itulah dampak. Jadilah orang Kristen Raja Wali yang selalu memandang kepada Tuhan. Ada lagunya kan? Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ya kan? Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Kita pemuji penyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada selalu dalam kehidupan kita. Apakah kita kalah dalam masalah persoalan? Oh no way. Tuhan selalu bela kita. Apalagi pendoa-pendoa di sini. Ya, apa namanya? Judo. Pikir judo karate, saudara. Ini ada judo cuma doa, ya. Boleh juga sih judo ya, boleh. Judo mematahkan kuasa iblis. Kan judo kan silat. Ya, mantap itu, saudara. Ya. Artinya kita harus jadi Kristen Raja Wali. Jangan jadi Kristen ayam. Saudara nanti tes di rumah saudara. Ya, mungkin ada di rumah-rumah saudara ada ayam. Coba tes, tapi jangan ayam tetangga, saudara. Akan jadi masalah, saudara. Ayam sendiri. Ya. Saudara tes. Kalau enggak permisi sama tetangga, Bu, saya mau tes. Tadi Pak Pendeta khotbah tentang ayam. Jadi mau tes ayam ibu boleh? Boleh, abah boleh. Saudara coba di kumpulan ayam-ayam itu. Coba saudara ambil batu kerikil kecil-kecil, saudara lempar di kumpulan ayam-ayam itu. Apa yang terjadi, saudara? Mereka berteriak-teriak. Betul nggak, saudara? Kalau nggak percaya, saya pernah, saudara, tes berapa kali. Saudara coba tes di rumah, ya. Ayam tetangga boleh, tapi izin dulu.
Ya, lempar. Berisik. Orang Kristen ayam ada masalah dia berisik. Dia lapor sini, lapor sini, lapor sini, lapor sini. Dia bercerita sini, bercerita sampai satu kampung, satu kelurahan tahu masalahnya. Tapi kalau orang Kristen Raja Wali enggak, dia hanya mandang kepada Tuhan. Dia hanya berserah sama Tuhan karena dia mau terima tantangan. Amin, saudara. Orang Kristen ayam ya itu lapor sana, lapor sini. Kalau ke gembala boleh, Jo. Nyanda, ini bahasa Manado ini apa-apa toh? Ya, ini tidak, dia lapor bukan hanya gembala, dia lapor. Satu gereja tahu, satu kampung tahu. Kenapa? Dia ingin menyampaikan sesuatu dan tidak ada jawaban selain jawaban kepada Tuhan. Jawaban itu dari Tuhan. Katakan amin. Coba sekali lagi tes. Di kumpulan ayam-ayam itu ambil beras. Beras itu melambangkan berkat. Saudara lempar lagi ke ayam-ayam itu. Sama, mereka nggak berdiam. Nggak berdiam. Tetap berdiam. Waktu dilempar batu masalah dia kuak. Waktu ada berkat dia tetap kuak. Sama, saudara. Waktu diberkati, oh saya ada berkat loh. Bu, saya ada berkat. Bu, saya ada depan. Waduh, pamer tuh berkat. Saudara. Tapi burung Raja Wali dia berdiam. Karena dia yakin berkat dari Tuhan. Katakan amin. Ya. Ya. Ada berkat. Ada masalah. Tetap kita sebagai orang Kristen Raja Wali tetap bersyukur dan kita memandang kepada Tuhan. Jadi seorang pemuji penyembah Tuhan, kita harus seperti singa, punya otoritas Tuhan, punya kekuatan, punya kemampuan yang daripada Tuhan. Kita seorang pemuji penyembah Tuhan sama seperti apa? Yang kedua, anak lembu. Mantap itu, berarti masuk. Tapi ada yang tanya, sudah itu bahaya, saudara. Ya, anak lembu tunduk pada otoritas, baik itu otoritas kepada Tuhan, gembala, kepada orang tua, istri juga tunduk kepada suami. Ingat istri-istri, jangan lebih bahasa Manado lagi. Suami datang dari rumah, ini mesti diterjemahkan, saudara. Waktu suami datang ke rumah, baru datang kerja lelah, Papa cuci piring. Yang suami enggak. Ya, saudara. Orang istri-istri harus hormati karena suami adalah imam dalam keluarga. Suami juga harus mengasihi istri. Ya, jangan bikin menyakiti hati istri. Tapi juga istri harus menghormati. Satu menghargai, satu menghormati. Klop, saudara. Amin. Yang ketiga, seperti muka manusia artinya apa? Seorang pemuji penyembah Tuhan, pendoa itu harus mau apa? Mengasihi. Nggak koncudu, nggak kikir, nggak pelit. Kalau bahasa Manado, bolotu, koncudu, ya. Orang harus mengasihi. Mengasihi itu bukan hanya kita ada uang, kita dapat memberikan sesuatu uang atau barang. Enggak. Kita beri senyum saja. Kita berikan semangat, itu suatu pemberian. Katakan amin. Yang terakhir, kita harus seperti burung Raja Wali atau burung Masa yang siap menerima tantangan, masalah, persoalan, dan kita hanya memandang kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita menjadi penyembah-penyembahnya. Kita menjadi pendoa-pendoanya. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kita siap masuk surga. Katakan amin. Mari kita akan berdoa. Firman Tuhan saya selesaikan sampai di sini. Tapi ingat, mari kita harus menjadi penyembah Tuhan.